profesional. Welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa yuk untuk di like video ini, di subscribe, dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu tidak tertinggal video terbaru dari kami. Dan seperti biasa, saya Wulan akan menghadirkan topik-topik menarik dan pastinya tidak sendirian. Saya kali ini ditemani oleh narasumber. Beliau adalah salah satu asosiat fasilitator dari Foster and Bridge. Langsung saja kita sambut dan kita sapa Pak Ubaidillah Anwar. Halo Pak Ubay. Halo. Sehat ya Pak ya, sehat harus selalu. Ya. Oke Pak Ubay. Kita akan membahas topik nih pastinya. Ya. Tapi sebelum membahas, saya mau ulik nih ya kehidupan Bapak, Oh, boleh itu dong? ya? Apa itu Pak? Sedikit yang saya lihat nih di Iya. CV Bapak kan aktif sebagai tadi salah satu asosiat fasilitator di Foster Benar. and Bridge, terus juga Bapak aktif menulis buku nih Iya, sepertinya. Nah, Bapak benar. kenapa sih aktif dan memilih dalam bidang tersebut? Ya sebetulnya jawabannya ya karena itu panggilan hati. Oke. Jadi setiap orang itu idealnya dia punya panggilan hati atau visi ya yang diperjuangkan. Nah saya cocoknya di dunia itu ya. Nah, mungkin yang lain berbeda, walaupun berbeda, dan teman-teman profesional dimanapun berada juga punya visi yang berbeda-beda ya. Sudah banyak menulis buku berapa banyak deh? Dari tahun 2020 ya, dari 2001 2001 itu lumayan ya. sampai 2020. 20 tahun ya. Oke Pak, nah langsung saja nih kita akan membahas topik mengenai sesuatu yang sedang Apa itu Pak? mengenai diri kita sendiri nih. Wah, iya para profesional pun harus punya skill yang disebut intrapersonal skill. Intrapersonal skill. Jadi dia perlu ke dalam, Iya. tidak selalu berbicara mengenai pekerjaannya, temannya dan seterusnya, tapi perlu berbicara Diri sendiri. tentang Oke, dirinya. jadi kan kita ini dalam keseharian atau dunia kerja pasti pernah lah lupa atau ngelakuin kesalahan, nggak mungkin nggak pernah kan ya Pak Oh, iya, ya. saya juga sering salah. Manusia adalah tempatnya salah Benar. Pak. Oke, nah tapi kalau misalkan kita melakukan kesalahan di pekerjaan juga kan agak nggak enak juga ya Pak untuk Benar. kondisi pekerjaan dan suasana. iya. Gitu. Tapi- Karena di sana kan ada kos, ada teamwork dan seterusnya. Iya betul juga. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi positifnya bisa juga sih ya Pak. Dari kesalahan itu kita punya bahan nih untuk evaluasi diri kita sendiri supaya lebih baik lagi. Oh iya benar. Kita itu mengetahui yang benar itu seringkali dari yang salah kalau di urusan pekerjaan. Iya, oke. Tapi kadang nih Pak, untuk ngelakuin kesalahan kita itu kayak lebih sulit daripada mengkritik orang gitu ya Pak. Oh iya, ya tergantung kita beraktualisasi nanti. Iya oke. Jadi kalau misalkan kita mau ngelakuin kesalahan, udah mau ngaku nih mau ngelakuin kesalahan kita, tapi tuh udah takut duluan, takut atasan kita nggak percaya sama kita, Benar. image kita lagi Benar. jadi jelek gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ngelakuin kesalahan yang tadi sudah saya sebutin, sebenarnya tuh kita wajar nggak sih Pak ngelakuin kesalahan dalam pekerjaan? Seperti contohnya misal nulis laporan salah, Benar. terus ngehubungin klien salah, tuh wajar dan nggak sih seterusnya. Pak? Ya jelasin ke customer salah, Iya. macam-macam lah ya kesalahan yang bisa dilakukan oleh teman-teman profesional ya. Gini, kesalahan di dalam organisasi itu tidak bisa dilihat dari kesalahannya saja. Oke, Nah, lalu perlu dilihat dari isu yang melatar belakangnya. Biasanya kalau kita bicara organisasi secara umum itu ada 3 isu besar. apa aja itu? Pertama, isu mengenai training. Jadi misalnya ini ada seorang customer service, dia salah menjelaskan produknya kepada customernya. Nah, kalau si customer service ini salah karena belum di training, maka saat kesalahan bukan di dia, kesalahan di trainingnya. Kenapa nggak dikasih training dulu? Oke, pelatih jadi sebelum Nah, dia melakukan diterjunkan di lapangan untuk perang itu dia harus di training. dimatangkan dulu keahliannya ya Pak. Nah, ketika trainingnya tidak dilakukan, maka yang perlu disalahkan di sini adalah orang yang bertanggung jawab mengenai training itu, bukan si orang yang bersalah itu saja, karena ini organisasi. Gitu.
Isu yang kedua adalah isu bisnis. Biasanya isu bisnis. Bisnis tercakup dengan prosedur bisnis, bisnis proses dan macam-macam, ada teknik bisnis dan seterusnya. Ketika orang itu salah karena ada proses atau prosedur bisnis yang keliru, maka yang salah bukan orangnya, yang dikoreksi apa? Prosedurnya. Prosedurnya. Nah, yang ketiga adalah orang, si pelakunya. Jadi misalnya trainingnya sudah diberikan, kemudian proses bisnisnya sudah ditata, di SOP-nya sudah ada dan seterusnya. Tapi orangnya masih salah. Kenapa? Karena mungkin sembrono, tidak baca aturannya dan seterusnya. Nah, jika kesalahan itu terjadi karena bimbang isu, maka secara organisasi harus diperbaiki. Persoalannya bahwa kemudian nanti cara memperbaikinya seperti apa itu disesuaikan dengan aturan yang sudah disepakati di kantor. Nah, intinya di organisasi yang sehat itu adalah orang yang baik itu dihormati dan orang yang salah diperbaiki. Baik juga. Nah, organisasi yang kurang sehat, orang yang baik dicueki, yang salah dicuekin juga. Nah, jadi iklimnya menjadi tidak kondusif untuk kemajuan organisasi. Nah, itu kira-kira ya. Oke, selanjutnya nih Pak, kalau misalnya kita lagi berbuat salah, pasti yang pertama yang kita lakukan adalah minta maaf nih ya Pak. Oh iya. Tapi yang jelas minta maaf itu nggak cukup. Nah, itu apa lagi sih yang harus kita lakukan? Oh iya, jadi ini yang seringkali tidak disadari oleh profesional atau masyarakat secara umum. Dikiranya setelah maaf itu masalah selesai. Oh, tidak bisa. Jadi maaf itu tidak bisa menghapus konsekuensi dari kesalahan kita. Maaf itu kan hubungan kita dengan diri kita. Iya. Dan secara spiritual dia berhubungan dengan yang di atas. Nah, untuk urusan kita dengan manusia tidak bisa selesai dengan maaf sesuai kesepakatan. Ya misalnya orang punya utang ya setelah maaf dibayar. Kalau memang yang dihutang itu untuk bayar. Misalnya ada yang dirugikan, setelah saling memaafkan, misalnya dia harus ditutup kerugiannya yang harus diselesaikan. Intinya begini, maaf dan tidak memaafkan itu urusannya di hati manusia. Bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri dan yang di atas. Urusan kita dengan manusia perlu diselesaikan setelah itu. Nah, ada orang yang memaafkan tapi sekaligus menghilangkan konsekuensinya, itu ada orang yang tetap memaafkan tapi tetap menuntut konsekuensinya juga ada. Nah, itu sesuai dengan inilah, sesuai dengan kesepakatan kayak gitu. Nah, tadi kita udah minta maaf nih Pak, minta maaf, terus juga kalau misalkan dalam pekerjaan sudah minta maaf, pastinya kita dapat teguran juga nih dari atasan kan ya Pak. Nah, gimana sih cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Nah, kalau di organisasi kita nggak bisa bantah ya, kecuali kita dikasih ruang untuk berdiskusi. Nah itu lain soal. Kalau konteksnya kita harus menerima teguran dari atasan, yang paling bagus adalah menerima dan mencerna. Ini pernah kita bahas di sesi yang berbeda ini. Menerima itu adalah cara supaya kita bisa mencerna. Mencerna itu adalah cara supaya kita bisa mengolah teguran, masukan dari atasan itu menjadi motivasi, menjadi koreksi buat kita, menjadi nutrisi bagi hidup kita dan seterusnya. Tanpa menerima dan mencerna itu, jangankan atasan, nabi saja yang ngomong itu gak ada gunanya, gitu ya. Iya Pak. Jadi bukan di atasannya, di nabinya, di kitab sucinya, tapi di kitanya. Kita menerima dulu, kemudian kita cerna. Oh, atasan saya berarti ini yang perlu saya perbaiki. Misalnya gini, kita stres gara-gara kita nggak bisa mengelola waktu. Atasan kemudian menegur, berarti yang perlu kita perbaiki adalah manajemen waktu di kita. Kita stres di pekerjaan, lalu atasan menegur karena skill kita kurang, berarti kita perlu memperbaiki skill kita dan seterusnya. Berarti perbaiki diri. Perbaiki diri, intinya untuk orang yang mau menerima, mencerna dan memperbaiki dirinya tidak ada yang lupa. Nah Pak, kita misalkan lagi dalam posisi mau menghindari kesalahan kita yang sebelum-sebelumnya, masa sekarang tapi teringat, aduh takut bikin salah lagi nih, jadi kan was-was, jadi parno. Dan gimana sih Pak caranya kita nyikapin itu supaya kita bisa move on dan bisa kerja lebih fokus lagi? Bener, ada istilah gini, maafkan dirimu dulu. Nah ya, jadi memaafkan diri itu ini artinya kita membuang kebencian, kekecewaan kepada diri kita sendiri. Nah, caranya gimana? Kan harus ada caranya. Kegiatannya apa?
merenungkan kesalahan apa yang kita lakukan, lalu ada perbaikan yang nyata. Dengan ada perbaikan yang nyata itu kita lebih pede menjalani hidup. Oh, saya sudah perbaiki, syukur-syukur kita bisa melakukan perbaikan yang melampaui harapan. Nah, itu lebih bagus lagi. Intinya harus ada action, perbaikan, dan ada fakta dari kesalahan yang lalu yang kita temukan. Jangan sampai kita killer praise. Killer praise itu artinya kita memunculkan unek-unek di dalam hati yang itu membunuh kita sendiri. Misalnya gini, saya sepertinya orang yang banyak sekali kesalahan, tapi nggak tahu apa kesalahannya. Itu saya tidak mampu memperbaiki diri. Nah, ungkapan-ungkapan yang semacam itu biasa disebut dengan killer praise, frase-frase atau kesimpulan diri yang melemahkan diri kita. Itu harus kita hapus. Caranya yang secara bertahap adalah temukan kesalahan apa yang kita lakukan di masa lalu kita perbaiki dengan disiplin. Pelan-pelan tadi ya, tidak boleh ugal-ugalan. Nanti malah nabrak ugal-ugalannya, bertahap. Nah, itu yang paling mendasar. Dan jangan diulangi lagi. Oh ya pasti. Kalau ulangi lagi, diulangi lagi koleksinya. Karena seringkali manusia itu kan tidak bisa sekali ya. Oke Pak, sebelum melanjutkan ke pertanyaan, saya mau iklan dulu nih ya Pak, sahabat profesional. Oke sahabat profesional, menarik banget kan topik kita, belum selesai tapi. Nah sebelum itu jangan lupa yuk untuk like video-video ini dan juga di subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu tidak tertinggal video terbaru dari kami. Kita lanjutkan lagi ya Pak. Oke, nah ini ketika andai kata saya ataupun sahabat profesional dalam posisi kumpul sama teman kantor. Nah terus punya teman yang suka nginget-nginget masalah kita yang dulu gitu. Padahal masalahnya udah selesai dari lama. Nah gimana sih Pak kita menanggapi dan menyikapi teman kita itu? Ini yang rumit. Maksudnya rumit itu gini, hidup itu kan kayak orang main sepak bola. Life is game. Hidup itu game artinya apa? Tidak ada satu jurus yang cespleng untuk semua situasi, benar nggak? Nah, dikasih gini nggak taunya dia bergurau saja, kan repot, gitu ya. Jadi tolong dilihat konteksnya dulu, dia bercanda atau serius. Nah, yang kedua, apakah ini membahayakan atau tidak, gitu ya. Nah, kalau konteksnya memang tidak bercanda dan itu membahayakan, dan kita juga ingin tetap berhubungan baik sama dia, maka ada konsep komunikasi itu yang bisa kita praktekkan. Jadi di dalam komunikasi antar orang itu ada komunikasi persuasi. Ya, kita merayu, kita kira gitu ya. Kita berkomunikasi dengan teknik merayu. Misalnya gini, bro, jangan gitu dong. Itu kan merayu. Saya tadi deg-degan nih gara-gara itu. Kira-kira gitu. Itu persuasi. Yang kedua asertif. Asertif itu kita menjelaskan diri kita ya dengan bahasa yang kuat. Maksudnya gini, waktu kamu ngomong begini saya merasa tidak nyaman sekali. Itu kita menjelaskan diri kita nggak menyalahkan orang, kita menjelaskan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami kepada orang lain yang melakukan sesuatu dan punya dampak tertentu kepada kita. Asertif ya, asal itu kita menjelaskan secara terang-terangan kepada orang yang bersangkutan. Dia bisa merasakan kondisi kita ya gitu. Kalau konteksnya di luar bercanda dan apa tadi itu punya dampak yang serius. Nah yang ketiga adalah terkadang kita perlu melakukan yang ketiga, otoritatif. Kalau kita ya maksa don't do it, nah itu otoritatif. Kalau kita punya power untuk melakukan itu, intinya kembali kepada formula awal tadi bahwa hidup ini game. Tidak ada satu jurus yang bisa cespleng untuk semua lapangan, semua situasi, semua lawan. Kita melihat konteksnya dulu. Nah, kalau di dalam agama itu ada istilah amal soleh. Ini yang seringkali masih dipahami oleh orang. Amal soleh itu bukan amal yang baik dan benar saja. Amal yang smart. Smart itu kan disesuaikan dengan orangnya, keadaannya, situasinya, iklimnya. Nah, gitu. Jadi cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang bercanda, serius itu harus berbeda-beda. Smart, harus smart, kira-kira gitu. Oke nih Pak, semisal ada situasi dan kondisi kita melihat teman kita ini melakukan kesalahan nih Pak. Benar. Tapi ceritanya ini kita dan teman kita ini tidak begitu dekat gitu. Nah kita mau menegur, mau kasih
saran juga agak nggak enak, takutnya dia salah paham. Nah itu gimana sih Pak kita untuk menyikapi hal tersebut? Iya, tidak hanya kepada orang yang satu organisasi, kepada orang yang sama-sama duduk di muka bumi ini, kita terhadap kesalahan orang lain itu nggak bisa lihat. Meskipun itu yang bisa kita protes adalah di hati, kan begitu kira-kira ya. Nah, kalau itu orang satu organisasi atau satu gedung dan seterusnya, yang paling tepat untuk mengoreksi kesalahan orang adalah kita menyampaikannya ke pihak yang dikasih otoritas, misalnya ke security atau ke atasan kita sampai ke board of director dan seterusnya. Nah, itu kalau terkait dengan manajemen. Jadi saya ingin kembali ke yang paling mendasar. Kesalahan di kantor itu kan ada dua. Ada kesalahan teman kita yang harus kita tutupi. Misalnya ini aurat pribadi lah ya, kesalahan pribadi yang harus kita tutupi. Jangan sampai kita suka mengeksplor kesalahan orang lain. Nah itu malah tidak bagus. Yang kedua adalah kesalahan sebagai pekerja. Nah ini kesalahan yang tidak bisa kita diamkan. Kita harus menyatakan ini salah seminimalnya. Dan yang kedua menyampaikan ini kepada orang yang dikasih otoritas di situ. Bisa ke security, bisa ke atasannya, bahkan bisa ke direksinya. Jadi dilarang orang itu mendiamkan kesalahan. Cuma cara mengoreksinya harus smart tadi itu. Karena berbeda. Teman yang salah, orang yang jauh kenal yang salah, atasan yang salah, bawahan yang salah, cara mengoreksinya berbeda-beda. Beda pasti. Nah, karena itu perlu ada training, kalau itu perlu ada semacam sharing kayak gini. Oke Pak Ubay, apakah membuat kesalahan itu sebenarnya wajar? Nah terus sejauh mana sih kesalahan itu dikatakan wajar? Ya sebetulnya kesalahan itu bisa disebut wajar atau tidak. Kalau konteksnya kantor itu kan banyak kaitannya. Betul. Misalnya kalau di kantor itu kan ada kesalahan kecil, menengah sampai gede. Besar. Ya. Nah para profesional yang cerdas itu mestinya bermain di self regulation. Bagaimana dia meregulasi dirinya hanya melakukan kesalahan di level kecil atau menengah. Nah, kalau bisa gitu kan. Disinilah permainannya. Yang kedua seberapa sering kan begitu. Iya. Nah, kecil-kecil tapi setiap hari ya jadi nggak wajar ya, jadi nggak wajar. Nah yang ketiga dampaknya kepada organisasi, dampaknya kepada orang lain gitu. Nah intinya sebetulnya orang itu tidak bisa mewajarkan kesalahannya, meskipun kesalahan sendiri itu tidak bisa dihindari, tapi tidak bisa kita mewajarkan itu wajar gitu ya. Kenapa? Itu sebagai motivasi supaya kita selalu berupaya untuk tidak salah dan selalu memilih yang lebih tepat gitu ya. Nah jadi kembalinya di situ. Meskipun dalam kehidupan itu wajar, tapi kita jangan sampai mewajarkan itu sehingga kita mudah akrab dengan kesalahan. Oke Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi hari ini, Bapak ada nggak sih tips supaya kita bisa menyikapi apabila kita melakukan kesalahan tersebut dan supaya bisa mengakuinya dengan baik? Oh ya, jadi di hubungan antar manusia itu ada manusia tidak bisa berubah oleh nasihat, termasuk oleh koreksi. Jadi apa yang paling powerful untuk mengubah kita namanya self responsibility. Jadi kita punya tanggung jawab kepada diri kita dan kita menyatakan kepada diri kita bahwa engkaulah agen perubahan utama. Kalau bukan diri kita siapa lagi? Siapa lagi? Namanya self responsibility. Orang tidak bisa berubah oleh pengetahuannya, oleh skillnya dan seterusnya selama self responsibility ini tidak muncul. Jadi dia tidak menuding keadaan, tidak menuding orang lain, tapi dia menuding ke sini bahwa engkau yang menjadi penanggung jawab perubahan atas dirimu. Nah itulah self responsibility yang perlu kita miliki dan perlu dimiliki oleh semua profesional dimanapun Oke dong, berada. pastinya ya. Iya. Wow, menarik banget perbincangan hari ini. Jadi pengennya nggak udahan sih sebenarnya. Tapi semoga di lain kesempatan kita bisa membahas topik lainnya ya, Pak. Bermanfaat untuk para profesional. Iya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat profesional seperti yang tadi Pak Ubay katakan ya. Dan terima kasih Bapak sudah menyempatkan. Terima kasih. Semoga kita bertemu di lain waktu. Sahabat profesional, jangan lupa untuk like video ini, di subscribe juga dan di share ke sahabat profesional lainnya supaya bisa merasakan manfaat dari video ini.
Dan yang terakhir, jangan lupa nyalakan tombol lonceng supaya kamu tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di Connecting Time berikutnya. Bye-bye.